Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Irma Nuriski Ramawati. I studied at Maritim Raja Ali Haji University. Today I want to explain about understanding sentence patterns in reading comprehension. Nah, di video ini kita akan membahas tentang memahami pola kalimat di dalam pemahaman membaca. So, what are you waiting for? Let's get to the list. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mengidentifikasi ide kunci atau identifying key ideas. Setiap kalimat setidaknya menampilkan satu ide kunci. Ide kunci tersebut terdiri dari dua bagian. Yang pertama, subjek sederhana atau simple subject. Yang kedua, predikat sederhana atau simple verb. Simple subject atau subjek sederhana yaitu kata benda atau orang atau objek dalam kalimat tersebut. Sedangkan simple verb atau predikat sederhana yaitu kata kerja atau apa yang dilakukan orang di kalimat tersebut. Kita ambil satu contoh. The average American drank 6 gallons of beer last year. Nah, dalam kalimat ini ide kuncinya adalah American drank. Kenapa? Karena subjeknya adalah Amerika atau orang Amerika dan predikatnya adalah minum. Kita bisa lihat contoh lain yaitu George studied for 3 hours last night. Subjeknya adalah George, predikatnya adalah studied. Jadi ide kuncinya adalah George studied. Ada juga nih contoh lain. Katie lives in Boston near the waterfront. Subjeknya adalah Katie, predikatnya adalah lives. Jadi ide kuncinya adalah Katie lives. Contoh kalimat yang tadi saya bacakan itu termasuk kalimat yang mudah dipahami. Kita bisa juga nih lihat kalimat yang agak sulit sedikit. Kalimat yang lumayan sulit dimengerti itu kalau menemukan ide kunci harus melihat yang pertama, siapa atau tentang apa kalimat tersebut. Yang kedua, apa yang terjadi dalam kalimat. Kita bisa lihat lagi nih, contoh kalimat yang lumayan sulit. Intelligence as measured by IQ depends on the kind of test give the skill of the examiner and the corporation of the subject. Nah, di dalam kalimat ini tuh jawaban dari pertanyaan who or what is the sentence about adalah intelligence. Karena yang akan dibahas si intelligence-nya itu, kita bisa lihat contoh lain seperti William James often thought of as the father of American psychology, tests whether memory could be improved by exercising it. Who or what is the sentence about-nya siapa? Siapa yang dibahas? Ya William James. Nah, contoh lain juga bisa seperti violence in sports, both at mature and professional levels, has increased dramatically over the past 10 years. Yang dibahas apa? Udah pasti violence-nya ini, kekerasan di dalam olahraga. Karena terlalu banyak bentuk kalimat, pasti ada tuh yang di dalam kalimatnya lebih dari satu subjek atau predikatnya. Biasanya kalau lebih dari satu subjek atau predikatnya itu ada kata dan, atau, dan tanda koma. Kalau kita mau lihat contoh kalimat yang isinya ada lebih dari satu subjek, itu seperti poor diet and lack of exercise can cause weight gain. Subjeknya yang mana? Ya poor diet and lack of exercise. Kalau lebih dari satu predikat itu my brother always worries and complains about his job. Predikatnya adalah kata worries dan complains. Contoh-contoh lain bisa dilihat di slide ini. Next, setelah kita mengidentifikasi ide kunci, langkah selanjutnya adalah locating details. Melihat bagaimana detail mempengaruhi makna kalimat tersebut.
Biasanya mereka menjawab pertanyaan itu dengan mencari kata apa, di mana, yang, kapan, bagaimana, atau kenapa. Contohnya, Sam drove his car to Toronto last week. Dari kalimat ini bisa kita lihat, what itu adalah his car, karena mobilnya dikendarai. Kemana Sam mengendarai? Toronto, artinya Toronto itu where. Dan kapan Sam mengendari mobilnya ke Toronto? Last week. Jadi last week itu when. Nah, contoh selanjutnya bisa kalian lihat di slide dan dipahami. Next, selanjutnya kita masuk ke langkah reading sentence that combine ideas atau membaca kalimat yang menggabungkan ide. Banyak kalimat menampilkan lebih dari satu ide kunci. Ini karena 3 alasan. Yang pertama, to clarify the ideas. Yang kedua, to emphasize their connection. Or yang ketiga, to show that they are of equal importance. Contohnya, some students decide to take the final exam and other choose the right term paper. Di kalimat ini ada 2 ide yang digabungkan. Yang pertama, some students decide to take the final exam. Yang kedua, some students choose to write a term paper. Nah, biasanya di dalam kalimat, kalau ingin menggabungkan 2 kalimat, harus menggunakan yang pertama, using a semicolon atau titik koma. Contohnya, television is entertaining, titik koma, it can also be educational. Yang kedua, using a comma, a follow by a conjunction. Menggunakan koma diikuti oleh konjungsinya seperti dan, tetapi, atau, jadi, untuk, dan namun. Contohnya, my writing instructor assigns a lot of work and she is very particular about how it is done. And the last, kita masuk ke langkah reading sentence that relate ideas atau membaca kalimat yang sering berhubungan dengan ide. Dalam bagian ini biasanya kalimat menggunakan ide tetapi kurang penting. Misalnya, because Hal forgot to check his email, he didn't attend the seminar. Di kalimat ini ide pentingnya adalah he didn't attend the seminar. Tetapi di bagian pertama memberikan alasan yang menjelaskan bagian kedua. Contoh lainnya seperti after we left the party, we stopped for a pizza. Jika kalian menemukan kalimat seperti ini, perhatikan hubungan antara ide. Gagasan yang kurang penting biasanya menggunakan satu atau lebih fungsi berikut. Yang pertama, describe atau menjelaskan. Yang kedua, expresses cause, mengekspresikan sebab. Yang ketiga, state purpose or reason, atau tujuan atau alasan. Nah, yang keempat, describe condition or circumstance, atau menjelaskan kondisi atau keadaan. Nah, yang terakhir, express time relationship, atau mengekspresikan hubungan waktu. Baik, begitu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang, saya mohon maaf and see you next my video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.